Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pada mata kuliah kendali mutu tentang quality control pada CT scan. Kami berasal dari kelompok B1 yang beranggotakan yang pertama Skatus Solikah, lalu Jamadul Asmi, yang ketiga ada Ratna Muninggar, yang keempat ada Briliana Fitri, yang kelima ada Dita Rusbasari, yang keenam Naufal Fauzan, yang ketujuh Amrina Rosada, ke-8 Amanah Haya Al-Akhila, ke-9 ada Maya Safira, dan yang terakhir ada Cindy Stefania. Next. Yang pertama kami akan menjelaskan protokol pembuatan citra. Yang pertama ada window width selebar 200, kemudian window level 40, size thickness 5 mm, size number 49, KV 120 kV, MA 60 MA, dengan S 0,11 dan total MAS 2070. Kemudian radiation time sebanyak 1,30 menit dan CTDPL dengan total 1304,86 mg. Oke, pembahasan pertama yaitu modul Quality Control 1. Untuk modul QC 1 diketahui Roy background dengan min 1,67 dengan max 11, min 12, standar deviasi 3936. Untuk alignmentnya tidak terlihat garis seperti menyatu. Next. Untuk Roy objeknya minnya 127,44, terus max-nya 139, min 114, standar deviasi 4.1666. Untuk alignment-nya 3 garis terlihat walau buram, dengan garis lainnya seperti menyatu. Next. Untuk Roy airnya, minnya 0,0165, max-nya 21, dengan min 13. Standar deviasinya 4569. Untuk alignment-nya garis terlihat jelas, meskipun terdapat 5 garis dengan kontras garis yang tidak terlalu lihat. Next. Untuk Roy akriliknya, minnya 129,45, max-nya 142, minnya 117 dengan standar deviasi 4.108. Untuk alignment-nya garis terlihat jelas dengan kontras yang jelas dan terdapat 5 garis. Next. Untuk Roy polyethylene dengan min 129,87, max 144, min 121, standar deviasinya 3.654. Untuk alignment-nya garis terlihat jelas dengan kontras yang jelas, terdapat 5 garis. Next. Untuk Roy bond-nya, min-nya 127,5, max-nya 142, min 114, dengan standar deviasi 4.976. Dengan alignment-nya garis yang terlihat jelas dengan kontras yang jelas dan terdapat 5 garis. Untuk garis pada tepian objek terlihat 2 garis terluar, namun terlihat kabur. Kemudian terlihat 2 garis di dekat 4 garis pusat yang terlihat sedikit lebih jelas dengan kontras yang sedikit terlihat. Next. Dalam modul QC 1 selain membahas alignment juga membahas CT number. CT number merupakan nilai koefisien atenuasi atau pelemahan energi sinar X yang ditentukan oleh rata-rata sinar X. Besarnya pelemahan sinar X yang telah melewati objek bergantung pada besarnya energi mula-mula dan nomor atom objek. Besarnya pelemahan sinar X juga berbanding lurus dengan CT number yang terbaca oleh detektor. CT number terhitung dalam satuan HU, yang merupakan fasilitas standar yang selalu ada pada pesawat CT scan. HU merupakan satuan dari nilai pelemahan sinar X setelah melewati objek yang nilai tersebut menggambarkan perbedaan suatu organ. Nilai CT number juga dipengaruhi oleh besarnya marker penanda berbentuk bulat yang menandai jumlah piksel yang akan dinilai, atau biasanya disebut ROI. Masing-masing piksel dipertunjukkan di monitor pada tingkatan terang dan pada gambaran yang fotografis, sebagai tingkatan densitas paling tinggi. Tingkatan ini sesuai dengan bilangan CT atau CT number dari min 1000 hingga plus 1000 untuk masing-masing piksel. CT number min 1000 sesuai dengan udara, plus 1000 dengan tulang padat, dan 0
city number 0 sesuai dengan air, yaitu menurut Thomas 2012. Penilaian dan batas toleransi pada pengujian city number pada beberapa item, yaitu pada city pusat, nilai raw city number-nya dari pusat citra yaitu min 4-4, dengan selisih city number dari raw di pusat yaitu min 2-2 pada tepi citra. Itu menurut Peraturan Kepala Bapeten nomor 9 tahun 2011 tentang uji kesesuaian pesawat sinar X radiologi. Pada hasil praktikum didapatkan hasil nilai HU dari beberapa objek dengan nilai HU air sebesar 0,01, di mana toleransi nilai HU untuk air yakni 0 kurang lebih dari 7 HU, sehingga untuk city number air telah sesuai. Kemudian HU dari tulang pada praktikum 127,5 dan toleransi dari nilai tulang yaitu 100 hingga kurang lebih dari 1000 HU, sehingga city number dari tulang sudah sesuai juga. Untuk nilai HU dari udara pada praktikum telah sesuai karena batas toleransi HU udara dari min 1000 hingga kurang lebih 900, dan pada praktikum nilai HU udara yaitu 850,41. Next. Untuk pembahasan slide thickness itu tebalnya irisan atau potongan objek yang diperiksa. Semakin tipis irisan, maka hasil resolusi citra semakin rendah dan sebaliknya. Berdasar literasi standar internasional, dijelaskan bahwa slide thickness yang digunakan pada pemeriksaan brain adalah 3,5 mm. Pada hasil praktikum, parameter slide thickness yang digunakan ialah 5 mm. Karena pemeriksaan Phantom modul menggunakan protokol pemeriksaan brain. Dan toleransi perbedaan slide thickness pada modul Phantom ACR adalah tidak boleh melebihi kurang lebih 1 mm dari ketebalan irisan yang diinginkan. Itu menurut Romans 2018. Pada hasil praktikum di atas, slide thickness pada pemeriksaan Phantom yaitu 0,92 mm dan 1,96 cm. Hal ini menunjukkan bahwa slide thickness dari pesawat CT scan tersebut masih baik dan normal atau tidak melebihi batas toleransi. Next. Pada modul 2 membahas tentang low contrast resolution, di mana merupakan salah satu bagian dari kontras resolusi yang merupakan kemampuan untuk membedakan objek dengan densitas yang sedikit berbeda. Yang pertama yaitu ROI background, dengan rata-rata 1,67, max 11, min 12, standar deviasi 4364. Next. Yang kedua yaitu ROI objek air, dengan rata-rata 0,0165 dengan max 21, min 13, standar deviasi 4569. Untuk menghitung CNR dengan menggunakan rumus A-B per standar deviasi. 0,0165 min 1,67 per 3936 didapatkan hasil min 0,42. Next. Yang kedua yaitu ROI objek bone dengan rata-rata 127,5, max 142, min 114, standar deviasi 4976 dengan hasil CNR didapatkan 31,9. Next. Untuk ROI objek udara dengan rata-rata 850,41, max 48, min 995, standar deviasi 260,01 didapatkan hasil CNR yaitu 215,63. Dan selanjutnya modul quality control 3. Next. Yang pertama, untuk ROI center didapatkan rata-ratanya 11,32 dan standar deviasinya 8,597. Next. Lalu untuk perhitungan uniformity pada area tepi 1 yakni samping kanan diperoleh dari perhitungan min ROI center dikurangi min ROI area tepi yakni 11,32 dikurangi 9,511 dan hasil yang didapat 1,809 dan standar deviasinya 3,857. Next. Lalu untuk penghitungan uniformity pada area tepi 2 yakni samping kiri didapatkan 9,3
dan standar deviasinya 3,16. Next. Lalu uniformity pada area tipe 3, yakni area bawah, didapatkan 9,082 dan standar deviasinya 3,46. Next. Lalu untuk uniformity pada area tepi 4, yakni tepi atas, didapatkan 0,32 dan standar deviasinya 3,796. Next. Lalu untuk uniformity sendiri, yakni kemampuan sistem city untuk mempertahankan city number secara konsisten di seluruh citra objek yang memiliki densitas yang sama. Uniformity dapat dievaluasi dengan memposisikan beberapa pengukuran ROI di lokasi yang berbeda di sepanjang pusat dan pinggiran citra city. Perhitungan nilai uniformity dilakukan dengan menentukan perbedaan hasil nilai ukur min pada ROI area sentral dengan min pada ROI area tepi. Toleransi perbedaan dari perhitungan uniform city number adalah tidak boleh lebih dari 2 HU dari ROI center dengan daerah yang berada di tepi. Pada pengukuran nilai uniformity yang kami dapat, beragam dari masing-masing tepi atas, bawah, dan samping kanan serta kiri, di mana nilai uniformity city number yang sesuai atau tidak melebihi batas toleransi adalah ROI center dengan tepi kanan dan atas dengan nilai perbedaan yaitu 2 HU, sedangkan antara ROI center tepi kiri dan bawah memiliki nilai uniformity city number yang melebihi toleransi perbedaan yaitu 9 HU. Next. Lalu untuk noise sendiri yakni fluktuasi atau standar deviasi nilai city number pada jaringan atau materi yang homogen. Noise tergantung pada beberapa faktor antara lain MAS, scan time, KVP, tebal irisan, ukuran objek, dan algoritma. Sebagai contoh, air memiliki city number 0. Semakin besar standar deviasi, maka semakin tinggi noise pada citra. Pada hasil yang kami dapat diketahui bahwa standar deviasi dari pemeriksaan menggunakan Phantom ACR pada daerah tepi atas, bawah, kanan, dan kiri berkisar pada nilai 3. Sedangkan pada center standar deviasinya tinggi yakni 8. Nilai batas toleransi noise pada suatu citra adalah tidak melebihi 10, sehingga dari hasil standar deviasi noise dari pesawat CT scan adalah normal atau masih dapat ditoleransi. Next. Lalu untuk yang terakhir yakni SSP atau Slice Sensitivity Profile, yaitu menggambarkan ketebalan irisan efektif, gambar dan sejauh mana anatomi di dalamnya. Irisan itu berkontribusi pada sinyal. SSP dipengaruhi oleh slice thickness. Semakin besar slice thickness akan mengurangi nilai SSP dan sebaliknya. Faktor yang mempengaruhi SSP ialah collimation, pitch, dan interpolation algoritma, yakni 360 derajat atau 180 derajat. Next. Modul Quality Control 4. Next. Pada modul 4, semakin banyaknya baris yang antara lubangnya terpisah, menunjukkan bahwa semakin baik nilai resolusi spasial yang dihasilkan citra pada pesawat CT scan. Pada hasil pengukuran quality control, nilai spasial resolusi adalah 5 line per milimeter, sehingga pesawat CT scan yang digunakan spasial resolusinya masih baik dalam menghasilkan citra kontras tinggi, karena nilai range algoritma dari high spatial resolusi adalah lebih dari sama dengan 6 line per milimeter atau lebih dari sama dengan 6 line per cm, di mana satuannya tergantung dari bagian dari Phantom ACR. Next. Baik, selanjutnya adalah artefak pada QC. Jadi selain menganalisis terkait modul ya 1, 2, dan 3, serta 4, pada tahap hasil quality control dengan Phantom ACR ini terdapat ring artefak yang seharusnya tidak boleh ada pada gambaran CT scan. Ring artefak yang muncul pada gambaran berbentuk cincin ataupun cincin konsentrasi di tengah pada simbol lokasi. Artefak ini disebabkan oleh elemen detektor yang rusak,
atau bermasalah ataupun keluar dari kalibrasinya. Dalam beberapa kasus, ring artefak ini dapat dihilangkan dengan mengkalibrasi ulang pemindai. Ketika tidak berhasil menghilangkan artefak, maka artefak ini harus dilaporkan ke teknisi servis untuk perbaikan lebih lanjut. Oke, seperti yang ditunjukkan oleh gambar di samping, terdapat garis hitam yang mencurigakan. Nah, garis hitam tersebut dapat diartikan sebagai beam hardening artefak. Artefak tersebut disebabkan karena adanya perbagi dari sinar X. Kemudian, derajat beam hardening ini bergantung pada komposisi bagian yang diperiksa dan sejauh mana sinar harus berjalan melalui berbagai jaringan. Terdapat dua tipe dari artefak yang dapat dihasilkan dari efek ini, yaitu cupping artefak dan dark band atau streak artefak. Dan pada hasil quality control ini terlihat adanya streak artefak, yaitu objek padat atau objek yang memiliki nilai HU yang sama dalam gambar. Dan untuk meminimalisir adanya beam hardening artefak ini ataupun streak artefak ini, yaitu Baik, slide selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan dan menunjukkan mengenai form perencanaan QC. QC merupakan suatu program berkala untuk menguji kinerja pesawat CT scan dan membandingkannya dengan standar yang ada. Tujuan dari program QC adalah memastikan kualitas yang baik dari hasil gambar CT scan. Pada gambar di samping merupakan form QC dan saya akan menjelaskan sedikit mengenai tabel-tabel yang ada di dalamnya. Tabel pertama berisi tanggal, kemudian warm up. Warm up ini merupakan pemanasan pesawat CT scan sebelum dioperasikan. Kemudian ada tabel air calls, kemudian ada tabel mode, dan di sini mode memakai mode aksial atau helical. Kemudian ada tabel CT-HU. HU adalah suatu nilai dari pelemahan sinar X setelah melewati objek yang nilai tersebut menggambarkan perbedaan suatu organ. Kemudian ada tabel noise. Noise di sini merupakan fluktuasi nilai CT number pada jaringan atau materi yang homogen. Kemudian ada tabel artefak dan ada tabel radiografer, kemudian tanda tangan. Sebelumnya perencanaan form QC ini kami adopsi dari rumah sakit di Kota Blitar, yaitu RSUD Mardiwaluyo Blitar. Selanjutnya pada tabel sebelah kanan itu merupakan uji fungsi. Uji fungsi ini dilakukan setiap bulan. Uji fungsi ini merupakan kegiatan untuk mengetahui kinerja dan kemampuan alat dalam hal fungsi, komponen, keluaran, dan keselamatan. Yang pertama adalah uji gantry. Meliputi yang pertama ketepatan fungsi pergerakan menuju pemeriksaan. Apakah positioning pasien ini berfungsi dengan baik pada pemeriksaan CT scan naik turun depan belakang. Yang kedua, kondisi fungsi loudspeaker dan mikrofon yang digunakan untuk berkomunikasi audio kepada pasien agar pasien dapat mendengar instruksi dari radiografer. Yang ketiga, ketepatan fungsi pada rotasi pergerakan gantry. Rotation Control Unit ini berada di komponen internal pada gantry CT. Yang keempat, ketepatan fungsi laser penanda dalam menandai sentrasi objek. Terdapat dua, yakni Sagittal Laser Alignment Light dan External Laser Alignment Light, yang fungsinya sama-sama untuk membantu memposisikan target lebih akurasi. Yang kelima, lampu indikator untuk sentrasi apakah juga berfungsi dengan baik. X-ray Exposure Indicator Light ini akan hidup apabila X-ray keluar dari CT scan.
Yang keenam adalah uji kesesuaian akurasi keluaran radiasi. Dengan cara detektor KV diposisikan dan berada pada pusat gantry CT scan menggunakan laser penanda dan dihubungkan dengan unforced display, lalu dilakukan scanning dan hasil diperoleh dibandingkan dengan nilai lolos uji. Yang ketujuh, uji kesesuaian linearitas keluaran radiasi. Dengan cara detektor KV juga diposisikan pada pusat gantry CT scan menggunakan laser penanda, lalu dilakukan scanning, maka nilai dosis radiasi terbaca pada alat unforced display diplot pada grafik linear dengan fungsi arus waktu. Nilai uji linearitas keluar radiasi dinyatakan dengan coefficient of linearity. Yang terakhir adalah kesesuaian kualitas berkas sinar X. Dengan cara detektor KV diposisikan pada pusat gantry CT scan menggunakan laser penanda dan dihubungkan dengan unforced display. Yang kedua adalah uji CT transfer. CT transfer itu digunakan di ruangan terpisah dengan ruangan gantry dan pouch. Terdapat dua ruangan, yakni ruang pemeriksaan, ruang imaging, atau di sebelahnya ada ruangan operator. Ini dipisah dikarenakan untuk mengamankan operator agar tidak menerima radiasi apabila adanya paparan atau exposure sinar X-nya. Nah, untuk tanda centang pada pojok kanan, ini dicentang apabila uji fungsi ini berfungsi dengan baik. Next. Selanjutnya adalah uji kualitas citra. Ini juga dilakukan di setiap bulan. Yang pertama adalah uji akurasi CT number. Nilai CT number dipengaruhi oleh voltase tabung sinar X, filtrasi sinar X, dan ketebalan objek. Nilai CT number water adalah 6 HU, sedangkan nilai CT rata-rata number pada pusat quantum berkisar antara kurang lebih 4 H. Yang kedua adalah uji keseragaman CT pusat. Seragaman ini mendeskripsikan kemampuan sistem CT scan untuk menghasilkan citra objek homogen dengan nilai CT number yang seragam pada semua posisi, dengan nilai toleransi kurang dari atau sama dengan 2 CT. Yang ketiga adalah uji keseragaman noise. Perhitungan dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata standar deviasi pada masing-masing citra. Nilai standar deviasi ini didapatkan dari penempatan Roy sebesar 2 cm pada pusat, jam 3, jam 6, jam 9, dan jam 12. Perhitungan dilakukan dengan melihat selisih nilai standar deviasi antara pusat dengan masing-masing tepi penempatan Roy. Standar selisih rata-rata nilai standar deviasi pusat ini adalah kurang lebih 2. Yang terakhir itu uji ketepatan berkas cahaya atau beam alignment test. Tujuannya adalah untuk menentukan akurasi sinar X dan mengevaluasi beam alignment terhadap titik penyinaran dengan nilai toleransi kurang lebih 5 mm. Baik, selanjutnya kesimpulan. Setelah melakukan praktikum quality control pada modalitas CT scan di RSKI Surabaya, didapatkan kesimpulan seperti berikut. Yang pertama, penggunaan Phantom Air dilakukan sesuai ACR CT Accreditation dalam American College of Radiology di modalitas CT scan. Yang kedua, pada modul pertama, alignment 3-6 terlihat jelas sebanyak 5 garis, namun pada alignment 1 tidak terlihat adanya garis dan alignment 2 garis terlihat buram. Yang ketiga, pada modul 2, CNR pada CT scan memiliki nilai tertinggi terdapat pada udara, yaitu bernilai 215,63, dan CNR terendah terdapat pada air dengan nilai min 0,42. Pada modul 3, nilai uniformity CT number yang sesuai atau tidak melebihi batas toleransi adalah antara Roy center dengan tepi kanan dan atas dengan nilai perbedaan yaitu kurang lebih 2 HU, sedangkan antara Roy center dengan tepi kiri dan bawah memiliki nilai uniformity CT number yang melebihi toleransi perbedaan yaitu 9 HU. Yang kelima, pada modul 4, tingkat resolusi dari modalitas CT scan yang digunakan yaitu 5 LP per mm sehingga resolusi masih baik dalam menghasilkan citra kontras tinggi. Yang keenam, terdapat juga artefak berupa ring artefak, beam hardening artefak, dan streak artefak pada hasil quality control yang sudah dilakukan. Next. Baik, berikut adalah daftar pustaka dari beberapa referensi yang kelompok kami gunakan. Next. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.